Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Zatrames Almatin. I'm from Management 22. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum bisnis yang ketiga, yaitu legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis. Legalitas dalam kegiatan bisnis adalah aspek penting untuk menjaga keberlangsungan dan kepatuhan perusahaan terhadap berbagai peraturan dan hukum yang berlaku. Beberapa materi penting terkait legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis meliputi: 1. Pendirian dan struktur hukum perusahaan, termasuk dokumen pendirian seperti akta pendirian, perizinan, serta pemilihan struktur hukum yang tepat, atau seperti perseroan terbatas, PT atau PT, perseroan komanditer atau CV, atau bentuk hukum lainnya. 2. Perizinan dan izin usaha. Memperoleh izin-izin yang diperlukan dari instansi terkait sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. 3. Kontrak dan perjanjian. Memahami pembuatan negosiasi dan implementasi kontrak serta perjanjian dengan pihak ketiga seperti karyawan, mitra bisnis atau klien. Ini termasuk juga kontrak kerja, perjanjian kemitraan, dan lainnya. 4. Pajak dan kepatuhan perpajakan. Memahami peraturan pajak yang berlaku, melaksanakan pembayaran pajak secara tepat waktu, serta mematuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Kelima, perlindungan konsumen dan hak karyawan. Mematuhi hukum perlindungan konsumen dan karyawan, termasuk aturan terkait keselamatan kerja, hak-hak karyawan, dan aspek-aspek konsumen lainnya. 6. Kepatuhan hukum lainnya. Mengetahui dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan sektor atau industri tertentu seperti regulasi keuangan, lingkungan, keamanan pangan, atau standar industri. Memahami dan mematuhi aspek-aspek legalitas ini penting agar perusahaan dapat beroperasi dengan lancar, menghindari masalah hukum, serta membangun reputasi yang baik di mata publik dan stakeholder lainnya. Terkadang perusahaan memerlukan bantuan dari profesional hukum atau konsultan kepatuhan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap semua aspek legalitas yang berlaku. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang 40 Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (PP 24/2018). 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. B. Akta pendirian dalam legalitas adalah: akta pendirian merupakan salah satu dokumen legalitas utama yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, baik itu usaha skala besar maupun kecil, yang dibuat oleh notaris sebagai langkah awal untuk mendirikan perusahaan, termasuk firma, Commoditarian Venture atau CV, ataupun perseroan terbatas atau PT. Perlu ditekankan bahwa pendirian suatu perusahaan tidak memerlukan izin notaris. Undang-undang mengatur bahwa untuk pendirian perusahaan tertentu, khususnya yang berbadan hukum, harus dibuat dengan akta notaris yang kemudian diajukan oleh notaris terkait untuk mendapatkan pengesahan berbentuk surat keputusan melalui Kementerian Hukum dan HAM atau SK Kemenkumham. Akta pendirian berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan perusahaan, disertai anggaran dasar yang mengatur ketentuan dalam pasal-pasal mengenai nama dan tempat kedudukan, jangka waktu, maksud dan tujuan
kegiatan usaha, modal dan saham, sistem rapat umum pemegang saham, rapat direksi dan rapat dewan komisaris, susunan, pengangkatan, pemberhentian dan wewenang direksi dan dewan komisaris, dan hal-hal penting lainnya. C. Nomor induk berusaha atau NIB. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission atau OSSS, yakni terintegrasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS, penerbitan NIB melalui OSS diatur dalam PP 24/2018 sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat 12, yakni nomor induk berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Fungsi NIB pada penerapannya tidak hanya sebagai identitas, tapi juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan akses kepabeanan perusahaan melakukan kegiatan impor maupun ekspor impor sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP 24/2018. Saat ini pemerintah telah menetapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Hal ini telah diatur tersendiri melalui PP 5/2021 pada pasal 10 pengklasifikasian kegiatan usaha dan legalitas adalah kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa pemberian NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan tersebut berusaha. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau terbagi menjadi menengah, rendah, dan menengah tinggi berupa pemberian NIB dan sertifikat standar yang merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa pemberian NIB dan sertifikat standar yang diberikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. D. Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau SKDP. NIB sebagai identitas pelaku usaha, di dalamnya terdapat alamat perusahaan yang seringkali dikaitkan dengan dokumen perizinan surat keterangan domisili perusahaan. Pada dasarnya, SKDP menerangkan domisili hukum suatu perusahaan yang berkaitan dengan hak dan kedudukannya di mata hukum. Sejak tahun 2019, SKDP di Jakarta dihapus dan digantikan dengan NIB atau nomor induk berusaha, namun ini berlaku untuk wilayah Jakarta saja dan belum berlaku di luar Jakarta, sehingga di beberapa daerah lainnya di luar Jakarta, perusahaan wajib untuk memenuhi SKDP melalui PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu di kota atau kabupaten tempat berusaha berdomisili. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pelaku usaha dapat membuat NPWP badan usaha dengan mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama di wilayah tempat badan usaha berlokasi. Namun sekarang ini pelaku usaha dapat membuat NPWP badan usaha secara online melalui laman irek.pajak.go.id atau daftar atau laman pajak.co.id dan pilih menu registration. Kemudian ikuti semua instruksi yang ada. Setelah mendapatkan NPWP untuk perusahaan, pelaku usaha dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya seperti bayar dan lapor pajak perusahaan berdasarkan Peraturan Nomor 4/PJ/2020. Syarat pembuatan NPWP untuk badan terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu kategori badan usaha berorientasi laba, badan usaha tidak berorientasi laba, dan badan usaha operasi kerjasama atau joint operation. G. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau SPPKP. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008,
SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan PMK nomor 197 garing PMK 03 garing 2013 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Pasal 4 ayat 1 mengatur bahwa klasifikasi pengukuhan PKP yakni dengan penerimaan bruto sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku melebihi 4.800.000 rupiah. Apabila kurang dari nilai tersebut, perlu dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan non-PKP yakni untuk membuktikan secara formil yang diberi materi dan ditandatangani direksi perusahaan terkait. Perizinan di bidang usaha terkait. Dokumen legalitas lainnya yang diperlukan suatu badan usaha didasarkan pada jenis setiap usahanya masing-masing. Contoh dokumen legalitas adalah suatu pertambangan atau IUP operasi produksi dan lainnya di sektor usaha pertambangan, sertifikat badan usaha di sektor jasa konstruksi, sertifikat izin usaha perusahaan angkutan laut di sektor pengangkutan dan perizinan lainnya di bidang usaha terkaitan dilaksanakan oleh perusahaan atau badan usaha tersebut. Maka dari itu, legalitas adalah menjadi aspek terpenting dalam pelaksanaan usaha terkait. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Thank you for listening. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.